Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Chandra Karina dari tingkat 3 D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Melalui video ini, saya akan melakukan penyuluhan terhadap ibu-ibu di Dusun Cipale Buni Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Di sini saya mahasiswa Stikes Muhammadiyah Ciamis. Nama saya Siska Chandra Karina. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Waktunya 15 sampai 20 menit. Baik, langsung saja. Tujuan penyuluhan di sini yang pertama, ibu-ibu bisa mengetahui tentang perkembangan dan pertumbuhan pada anak. Yang kedua, ibu-ibu bisa mengetahui tentang faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang pada anak. Kemudian yang selanjutnya, tujuan yang selanjutnya yaitu ibu-ibu bisa mengetahui tentang ciri-ciri tumbuh kembang pada anak. Sebelumnya saya akan membagikan brosur dulu kepada ibu. Mohon maaf. Nah, di situ sebelumnya saya boleh tahu ibu, anak ibu usia berapa? 2 tahun. Usia 2 tahun. Ibu tahu tidak perkembangan itu apa? Belum tahu. Jadi ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum ke sana, ibu-ibu harus tahu terlebih dahulu anak sehat itu seperti apa. Anak sehat itu jika bertambah umur, bertambah berat, dan bertambah tinggi serta bertambah pintar. Nah, untuk pertumbuhan itu sendiri adalah yaitu yang berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar jumlah, ukuran yang bisa diukur seperti ukuran berat badan dan tinggi badan. Ukuran berat badan bisa diukur dengan apa ibu? Itu belum tahu? Belum tahu ya bu? Ukuran berat kita bisa mengukur berat badan itu dengan timbangan ya bu. Baik bu, untuk selanjutnya yaitu perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan seperti gerak kasar, gerak halus, bicara, serta sosialisasi dan kemandirian anak tersebut. Nah, proses perkembangan itu sendiri diantaranya perkembangan motorik seperti gerak halus dan gerak kasar. Kemudian perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa seperti yang tadinya anak tersebut di usia balita belum bisa berbicara, masih bisa sepatah dua patah kata. Ketika usia 5 tahun dia sudah bisa berbicara secara lancar, seperti itu ya bu. Kemudian perkembangan sosialisasi. Perkembangan sosialisasi seperti anak bermain dengan temannya. Kemudian ada kemandirian terhadap anak, bisa mengambil minuman sendiri, makan sendiri, belajar bisa sendiri, kemudian makan, mandi sendiri, seperti itu ya bu. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang pada anak. Nah, perlu ibu ketahui ada 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Di antaranya yaitu faktor genetik. Ibu tahu apa itu faktor genetik? Tidak. Baik. Faktor genetik itu yaitu faktor keturunan yang sangat menentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan anak. Seperti ketika orang tuanya memiliki IQ yang lebih tinggi, kemungkinan anaknya juga akan memiliki IQ yang lebih tinggi, seperti itu ya bu. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ada 2 fase. Yang pertama fase saat ibu hamil. Seperti gizi ibu saat hamil, gizi ibu sebelum hamil, kemudian obat-obatan yang ibu konsumsi, kemudian
riwayat penyakit yang ibu derita, misalnya riwayat penyakit yang bisa menghambat kehamilan ibu. Kemudian fase yang kedua adalah postnatal. Postnatal itu yaitu setelah melahirkan ya Bu. Nah, setelah melahirkan juga mempengaruhinya itu ya, yang pertama adalah jenis kelamin. Ibu-ibu mungkin sudah mengetahuinya, kalau misalnya anak laki-laki menyusuinya lebih kuat daripada anak perempuan ya Bu. Betul begitu Bu? Iya. Kemudian umur. Umur bisa mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada anak. Kemudian gizi yang ibu berikan baik atau tidak, mencukupi atau tidak. Kemudian perawatan kesehatan, jika anak sakit, ibu dibawa anak ke puskesmas atau tidak, ibu membawa anak untuk berobat atau tidak, seperti itu ya Bu. Kemudian yang terakhir yaitu ciri-ciri tumbuh kembang. Nah, ciri-ciri tumbuh kembang yang pertama, perkembangan akan menimbulkan perubahan fisik. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Jadi, ketika anak di usia 6 tahun, 6 bulan, itu akan berbeda perkembangannya dengan anak usia yang 10 tahun. Nah, yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda, yaitu seperti tadi yang saya jelaskan. Yang keempat, perkembangan sesuai dengan pertumbuhan. Jadi perkembangan itu akan menyertai pertumbuhan anak tersebut. Nah, untuk topik yang saya berikan kepada Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Ya, silakan. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Yuni. Dengan Ibu Yuni, silakan. Ini kan ini terkait perkembangan anak ya Bu. Ya. Nah, tapi bagaimana jika anak kita belum bisa berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan? Nah, sebagai orang tua, apa sih yang harus kita lakukan ke depannya? Oh, baik. Boleh saya ulangi ya Bu pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana jika anak di usia segitu belum bisa melakukan perkembangan sesuai usianya? Anak Ibu usia berapa tuh? Tadi 2 tahun. 2 tahun. Baik Ibu, berarti Ibu sebagai orang tua, kita sebagai orang tua dapat melakukan secara perlahan latihan kepada anak, seperti misalnya jika anaknya belum bisa berjalan, kita tuntun untuk berjalan. Jika anaknya belum bisa mandi sendiri, kita tuntun untuk berpakaian, untuk mandi sendiri, untuk makan sendiri ya Bu. Nah, di usia 2 tahun itu anak bisa harusnya mampu menyusun kalimat, kemudian mampu menyusun 2 kata, 4 kata, begitu ya Bu. Apakah dimengerti Bu? Terima kasih. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, kalau misalnya sudah cukup, saya cukupkan sekian untuk penyuluhan kesehatan ini. Mohon maaf Ibu bila ada salah-salah kata dengan perkataan saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.